إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti, pekan berganti, bulan pun saling menyusul. Kita yang baru saja merasakan banyaknya kebaikan dan rahmat di bulan Ramadan, sekarang telah berada di bulan Dzulqa'dah yang sebentar lagi kita akan menjumpai hari-hari yang sama hebatnya dengan hari-hari di bulan Ramadan, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Terbitnya matahari meninggi, semakin panas, semakin tinggi, toh akhirnya turun, berkurang sampai akhirnya lenyap. Terbitnya malam bulan yang semakin meninggi pula, semakin gelap, toh akhirnya juga akan berganti. Siang dan malam jamaah adalah ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memahamkan bahwa hidup ini pasti naik turun, datang pergi, susah senang. Semua kejadian yang kita alami adalah bala cobaan. Pergantian siang dan malam adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita adanya orang yang selamat, adanya orang yang celaka, adanya orang yang beruntung,
adanya orang yang rugi, adanya orang yang mulia diangkat, dan mengingatkan pula adanya orang yang rendah hina. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dzulhijjah sebentar lagi akan berjumpa dengan kita. Dia merupakan ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus merupakan nikmat dari nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dzulhijjah, bulan haram yang sangat istimewa. Kalau Ramadan sangat mulia dan puncak kemuliaannya di 10 terakhirnya, maka Dzulhijjah pun sangat mulia dan kemuliaannya di 10 pertamanya. Allah Subhanahu wa taala mempergantikan waktu-waktu, kesempatan-kesempatan yang memang kita harus alami dalam hidup kita. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Allah bersumpah menegaskan hal ini. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Pasti kalian akan melewati fase demi fase, jenjang demi jenjang, kondisi demi kondisi. Semua itu bala. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai sekalian manusia, sungguh engkau kadih. Kadih, orang yang berusaha, yang dalam usahanya harus melewati susah. Wahai sekalian manusia, sungguh kalian kadihun. Dan perhatikan yang dipanggil ya ayyuhal, yang dipanggil semua manusia, bukan hanya orang beriman. Seluruhnya dipanggil untuk Allah tegaskan, kamu kadih ila rabbika, kepada Tuhanmu, kadahan, betul-betul melakukan perkara itu, famulaki, segera kamu akan menjumpainya. Kadih artinya apa? Orang yang dalam usahanya pasti mengalami kesulitan, cobaan. Lihat jemaah, makanan sudah di depan mata saja. Makanan sudah di depan mata. Rumbu-rumbunan ni cotowan ni. Tapi tetap untuk menikmatinya tidak cukup hanya sekedar di depan. Perlu kita gerakkan tangan, perlu kita masukkan ke mulut, perlu kita kunyah. Kalau lagi sakit lagi giginya, tambah susah lagi. Ada sariawannya lagi, tambah susah lagi. Setelah dinikmati pun, apa yang terjadi? Setelah kita nikmati, perlu ke mana? Perlu pembuangan. Dan saat pembuangan, apa yang dialami? Itulah kondisi manusia. Terhadap nikmat sekalipun harus berjuang, harus menghadapi rintangan. Ini namanya bala. Kata bala dalam Quran dua arahnya. Bisa berhasil usaha, bisa juga gagal dalam usaha. Ada bala semakin sehat, ada bala semakin sakit. Ada bala berupa hal-hal
hal-hal yang membahagiakan, ada bala berupa hal-hal yang menyakitkan. Inilah hidup yang terus berganti. Tidak boleh tidak, harus kita lewati. Al-Quran petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam sunnahnya menjelaskan semua ilmu besar ini adalah ilmu bagaimana berada di atas bala, bagaimana menghadapi seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menyakitkan ataupun membahagiakan. Ada ayat dalam Al-Quran memberi ilmu besar tentang hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fana'amahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Adapun manusia, idza mabtalahu rabbuh, lihat kalimatnya, ketika Tuhannya membala, ibtala, ini lafaz bala ini, ibtala, kata bala bahasa Indonesia, itu bahasa Arab asalnya. Adapun manusia, ketika Tuhannya membala dia, apa balanya? Na'amah, Allah beri nikmat. Akramah, Allah beri kemuliaan. Bertambah hasil usahanya, bertambah jabatannya, kedudukannya. Maka apa kata manusia? Fayaqulu rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan saya. Sebentar kita lihat ucapan ini benar atau tidak. Wa amma, ayat selanjutnya, wa amma idza mabtala, adapun ketika Allah membalanya, bala lagi, apa balanya? Faqadara alaihi rizqah, Allah batasi rezekinya sehingga kurang uangnya, kurang kesehatannya, kurang kedudukannya, lenyap ininya dan seterusnya. Ini bala. Apa kata manusia? Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan saya. Ini jawaban benar atau tidak? Lihat ayat setelahnya. Kalla, kata Allah, sekali-sekali jangan demikian. Dua ucapan ini salah. Ada manusia mendapatkan bala, berhasil usahanya, berhasil tambah kedudukannya, berhasil sekolahnya, semakin meningkat gelarnya dan seterusnya. Dia bilang, Tuhanku telah memuliakan saya. Allah bilang, salah. Jangan sekali-sekali demikian. Ada orang mendapatkan bala, apa balanya? Dibatasi, kekurangan, dapat musibah. Dia bilang apa? Tuhanku merendahkan saya. Allah bilang, kalla, sekali-sekali jangan demikian. Salah. Mari kita awali pembahasan kita ini melalui ayat ini. Ayat ini memberi ilmu bala ada dua. Bala ada dua. Lafaz Al-Quran, Allah yang bilang, Allah yang turunkan semuanya, dan Allah yang bilang itu bala. Di sini jamaah sudah nampak kekeliruan banyak orang. Nanti dianggap dirinya kena bala kalau apa? Kalau gagal panen. Padahal boleh jadi lebih menghancurkan dia saat berhasil panen.
semuanya bala. Harus pahami seluruhnya bala, semuanya cobaan. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakannya musibah. Nabi mengatakannya musibah. Nabi bilang asabathu, musibah menimbahnya. Apa musibahnya? Ad-darra, hal-hal yang menyakitkan. Terus Nabi bilang juga asabathu, musibah menimpahnya. As-sarra, hal-hal yang membahagiakan. Darra, sakit-sakitan, kekurangan, gagal panen, musibah, bencana, itu musibah kata Nabi. Terus sarra, hal-hal yang membahagiakan, berhasil panen, naik kedudukannya, bertambah ininya, bertambah ini. Nabi juga bilang apa? Musibah itu. Ayo rubah dulu cara berpikir kita. Jangan hanya menganggap bala saat dapat kekurangan, sakit-sakitan, dan jangan hanya menganggap musibah itu saja. Tapi berhasil panen itu juga bala. Naik kedudukan itu juga musibah. Kalau ini telah benar, maka lahir sikap. Ayo, semua orang yang sadar dirinya dapat ujian, dapat musibah, maka apa sikapnya? Kalau orang dapat ujian, ayo jamaah, orang yang terpilih untuk masuk ujian PNS, apa yang harus dilakukan? Orang yang terpilih untuk ujian jadi polisi, untuk ujian pergi ke luar negeri, untuk ujian masuk, ayo apa yang dilakukan? Kalau orang sadar bahwa dia harus melewati ujian, cara berpikir orang yang melewati ujian adalah bagaimana lulus. Harus berusaha untuk lulus. Jangan baru diterima berkasnya untuk ujian langsung dia bilang, "Woi, jadi PNS mak saya, ada mi gajiku saya 1 bulan demikian." Yang seperti ini jamaah, salah itu. Sebab baru ujian, belum tentu lulus. Berhasil panen, naik jabatan, terangkat dan seterusnya, itu musibah, itu ujian, belum tentu lulus. Demikian pula gagal panennya, sakit-sakitan, tidak diterima, itu ujian, itu musibah. Belumlah kegagalan. Kalau dua jenjang ini telah terpahami, maka di sanalah kita perlu ilmu. Jalan untuk lulus apa? Jalan untuk lulus apa? Dan tanda kita gagal apa? Ayat menjelaskan yang gagal, ini tandanya. Hadis Nabi menjelaskan yang lulus, ini tandanya. Sebentar kita jelaskan hadis. Lihat ke ayat dulu. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuh faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
bahwa orang yang gagal adalah mereka adalah orang yang idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Ini orang yang gagal pertama. Saat mendapatkan bala dan dibatasi rezekinya, dia bilang, Tuhanku merendahkan saya. Itu gagal. Sebab Allah bilang apa di akhirnya? Kalla, sekali-sekali jangan demikian. Jadi ketika ada orang gagal panen, sakit-sakitan, langsung dia menganggap ini Allah hinakan saya. Ini salah. Lebih parah lagi kalau sampai berkeluh kesah, sampai buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersabar. Demikian pula termasuk gagal manusia yang idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. Ketika Tuhannya muliakan dia, beri dia nikmat, dia langsung mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan saya. Itu gagal. Yang berhasil, lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sangat menakjubkan urusan orang beriman, sangat mengagumkan kondisi orang beriman. Kenapa? Semua urusannya dalam kebaikan. Orang beriman naik turunnya dalam kehidupan, siang dan malamnya dalam kehidupan, kondisi-kondisi dalam kehidupan, semuanya jadi kebaikan. Kata Nabi, walaysa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada yang bisa seperti ini kecuali yang betul-betul beriman. Jadi ini ukuran keimanan. Nabi rinci, kenapa sampai demikian? In asabathu, ketika asabat, di sini kata musibah. Musibah itu bahasa Indonesia, sudah asalnya bahasa Arab. In asabathu, jika musibah menimpa dia, apa musibahnya? Sarra, hal-hal yang membahagiakan. Bagaimana orang beriman? Syakar, dia bersyukur. Fakana khairallah, maka musibah ini, hal-hal yang baik ini berubah menjadi kebaikan besar. Jadi kapan jadi khairan, kebaikan? Kalau dia bersyukur. Lanjutkan, wa in asabathu, jika musibah menimpa, apa musibahnya? Darra, hal-hal yang menyakitkan, penderitaan, kekurangan, bencana, gagal panen dan seterusnya. Apa sikapnya orang beriman yang dengannya berubah menjadi kebaikan? Sabar, dia bersabar. Fakana khairallah, maka jadilah kebaikan besar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup seperti gelombang, naik turun, naik
turun. Dalam kehidupan jamaah tidak datar, jalanan itu bergelombang. Kita kadang sakit, sehat. Kita kadang bersemangat, lemas, lemah. Kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Kadang berhasil, kadang gagal. Kadang untung besar, kadang rugi. Ini kehidupan. Dan bagi orang beriman jamaah, seluruhnya adalah bala, cobaan. Untuk apa? Untuk jadi yang terbaik. Bagi orang beriman, pergantian ini adalah jalan meraih kebaikan. Mereka bisa meraih kebaikan saat berhasil. Mereka bisa meraih kemuliaan saat gagal. Mereka bisa mulia ketika berhasil panennya. Mereka tetap mulia ketika gagal panennya. Itu jalan hidup orang beriman. Jalan yang membuat Nabi Muhammad SAW ta'ajjub, kagum. Dan Nabi Muhammad SAW tidak sembarang kagum jamaah, tapi Nabi sangat mengagumi kondisi orang beriman, sebab semua kebaikannya berubah menjadi kemuliaan besar. Kalau ini kita pahami, maka lihat jamaah, hidup sebagai orang yang bersyukur dan hidup sebagai hamba yang bersabar adalah jalan kehebatan dalam kehidupan ini. Para ulama mengatakan al-iman nisfan. Iman itu ada dua. Nis, satunya sabar, kesabaran. Nis, setengahnya lagi, satunya lagi syukur, kesyukuran. Hidup orang beriman hidup penuh kehebatan, penuh kebaikan, sebab berputar antara kesyukuran dan kesabaran. Mari kita cermati lebih jauh. Kalau kita pahami hal ini, berarti setiap datang musibah, musibah apapun bagi orang beriman itu apa? Allah inginkan kebaikan besar untuk dia. Lihat dalilnya, may yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan besar, maka Allah akan turunkan musibah padanya. Musibah apa? Bisa gagal panen, bisa berhasil panen. Ayo jamaah, hiduplah menjadi orang yang mulia, meraih kebaikan setiap saat dengan memahami jalur ini. Ini ujian jamaah, sudah dibongkar. Sudah dibongkar soalnya. Yang susah itu ujian kalau kita tidak tahu apa ini soalnya, apa ini jawabannya. Kalau ini sudah diberitahu soalnya, sudah diberitahu jawabannya, tinggal diambil. Domba-domba kita wajah mah. Kalau masuk ke yang ujian, kemudian tidak tahu mau ujian apa ini? Matematika kah? IPA kah? Fisika kah? Ujian apa ini? Tapi kalau orang masuk ujian, sudah diberitahu ujiannya apa?
kemudian sudah diberitahu juga jawabannya. Nyaman. Allah cipta kita harus melewati ujian dalam kehidupan ini. Dan Allah sudah beritahu ujiannya apa, jawabannya juga apa, hasilnya juga sudah diberitahu. Apa ujiannya? Tidak lepas dari dua, sarra, darra. Akrama, na'ama, atau qadara alaihi rizqah. Ujiannya hal-hal yang membahagiakan atau hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang menakutkan. Ujiannya berhasil atau gagal, sehat atau sakit. Ini ujiannya sudah diberitahu. Tinggal hadapi itu, tidak bisa lepas itu. Bagaimana menghadapinya supaya lulus? Kalau berhasil dalam panen, lulusnya bersyukur. Kalau gagal dalam panen, lulusnya bersabar. Dan kesyukuran adalah kemuliaan besar, kesabaran adalah kemuliaan besar. Sehingga hidup orang beriman terus dalam kemuliaan besar. Sebab hidup itu terus dalam cobaan ini. Tidak ada satu saat pun dalam hidup kita tidak lepas dari naik turunnya. Ayo sekarang lagi apa? Apa ujiannya sekarang? Ujian sarra atau darra sekarang? Apa ujiannya sekarang? Sarra atau darra? Ikhwan, sarra sekarang atau darra? Dua-duanya? Kenapa bisa dua-duanya? Harga naik. Ada yang panen dan harga naik. Ada. Lihat jemaah, sarra darra dalam satu keadaan itu berlipat-lipat dari banyak tinjauan. Mungkin kalau kita lihat badannya kita sarra, tapi kalau kita lihat kondisi istri kita darra. Mungkin kalau kita lihat kondisi ini kita bahagia, tapi kalau kita lihat kondisi ini kita susah. Dalam satu keadaan kita diperhadapkan dengan sarra darra yang sangat beragam. Kalau kita ingat-ingat ini, lihat-lihat itu, kondisikan langsung ke diri. Bahagia, susah, silih berganti. Tidak ada yang bisa lepas dari itu. Hadapi dan raih kebaikannya. Harus hadapi itu untuk apa? Untuk dapat kemuliaan. Dengan bersyukur dan bersabar. Bersyukur dan bersabar. Ini cara berpikir sangat jenius. Jadi lihat kondisi kita. Sarra darra. Hadapi, harus lulus. Syukuri dan bersabar. Nanti kebaikan kalau kita bisa syukuri, nanti kemuliaan kalau kita bisa bersabar di atasnya. Dan itulah hikmah di balik semua pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh tidak, yang kita tidak mungkin bisa lepas. Kalau Allah sudah atur dapat, pasti dapat. Kalau Allah atur tidak dapat, pasti tidak dapat. Allah atur sehat, Allah atur sakit. Allah atur terangkat.
makhluk gagal, jatuh, kehilangan, pasti gagal. Dan yang bisa lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba Allah, tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Syukuri. Saat kita berhasil, maka jadi kebaikan besar. Bersabar. Saat kita gagal, maka jadi kebaikan besar. Tinggal bagaimana bersyukur, bagaimana bersabar. Kita coba lihat bersyukur. Syukur ini jamaah, derajat kemuliaan, kondisi keimanan yang akan menjaga nikmat dan menambah nikmat. Kalau kita miliki ini, nikmat terjaga dan terus bertambah. Ini syukur. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya tambah. Ini Allah bersumpah, jika kalian bersyukur, maka pasti saya tambah. Jadi bukan sekedar terjaga, tapi ditambah. Sebaliknya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian ingkar, tidak syukuri nikmat, maka azabku sangatlah pedih. Coba cermati ayat ini, la in syakartum, jika kalian bersyukur. Tidak disebutkan syukur apa. Ini ayat ini termasuk ayat yang penggunaannya di seluruh keadaan, di seluruh aspek kehidupan. Antum hafal satu ayat ini, antum punya ilmu tidak ada habisnya. Kenapa? La in syakartum, jika kalian bersyukur, tidak disebut syukur apa? Mensyukuri nikmat uang, nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat kendaraan, nikmat ini, tidak disebutkan. Ini namanya kalimat mutlak. Sehingga maknanya, jika kalian bersyukur, syukur dalam bentuk apapun, kapan dan dimanapun, dalam perkara apapun, nikmat apapun, besar ataupun kecil, yang penting kapan kamu syukuri, la azidannakum, maka pasti saya tambah. Tidak disebut juga di sini mau ditambah apa, ditambah berapa, tidak disebut. Sebab semuanya tergantung kesyukuran kita. Kita syukuri dengan syukur yang hebat, ditambah dengan tambahannya hebat. Kita syukuri dengan syukur yang indah, ditambah dengan tambahan yang indah. Seperti itu. Kita syukuri nikmat kesehatan, Allah tambah keberkahan dalam kesehatan. Kita syukuri nikmat harta, Allah tambah keberkahan dalam harta. Kita syukuri nikmat ilmu, Allah tambah ilmu. Kita syukuri nikmat keluarga, Allah tambah keberkahan rumah tangga. Kita syukuri, syukur apapun pasti akan bertambah. Besar, besar, kecil, kecil, hebat, hebat. Tergantung. Bersyukur jamaah adalah jalannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meraih kedudukan termulia. Kenapa Nabi terbaik, terhebat? Sebab Nabi paling bersyukur. Melihat dalilnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa sampai solatnya beliau di waktu yang sangat dingin, dalam keadaan kaki sampai pecah-pecah, tetap sangat hebat. Ibadahnya Nabi sangat luar biasa. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah, kamu solat sampai seperti ini?
padahal seluruh kesalahanmu telah termaafkan. Sebab biasanya orang kalau berhubungan dengan kesalahan hebat. Makanya orang yang bertaubat itu tidak bisa dikalahin. Orang yang baru sadar itu, weh, kuat sekali. Pendorongnya apa? Dosa, taubat. Itu kuat. Tapi Nabi kenapa bisa sangat hebat? Padahal kesalahannya Nabi apa? Itu pun sudah termaafkan semuanya. Apa jawabannya Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah saya mencintai menjadi hamba yang bersyukur? Kehebatan syukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat, yang memberi kekuatan. Kalau orang mampu melihat nikmat, betul-betul merasakan nikmat, itu sampai ke derajat syukur, dia bisa melakukan apapun yang sulit dilakukan oleh orang. Kalau orang merasakan nikmat, menyadari nikmat. Ada orang sholat, sholat tarawih, sholat malam, bisa berdiri lama. Imam baca 1 juz, 1 juz imam baca, bukan 12 rakaat. Kalau rakaat 1 juz, rakaat pertama 1 juz. Tapi dia bisa tetap berdiri. Kenapa? Sebab dia rasakan bahwa berdiri itu nikmat. Dia rasakan berdiri itu nikmat. Kalau orang rasakan nikmat ibadah, itu pasti Allah tambah, diberi kemampuan lebih. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala masih hidup, itu bercerita, katanya dia punya guru orang Indonesia, tidak pernah dijumpai lagi itu guru. Dia hanya ketemu 1 kali, itu pun tidak pernah bercakap-cakap. Tapi Syekh Abdul Razak bilang, itu guru saya. Kenapa? Dia dapat pelajaran dari orang ini. Orang apa? Orang tidak ada kakinya 1. Tapi berdiri sholat di depannya Syekh, tidak goyang-goyang sholat. Padahal di Madinah panjang bacaannya orang kalau salat tarawih. Saya mengambil pelajaran di situ. Ini tidak ada kakinya. Kenapa bisa? Kenapa kuat sekali? Lahir banyak ilmu di situ. Di antaranya seperti inilah. Ketika orang merasakan nikmatnya itu ibadah, pasti lahir kesyukuran. Kesyukuran itu membuat semua yang berat ringan. Syukuri. Tapi kalau kita tidak syukuri jamaah, kita menganggap solat beban, susah. Syukuri. Lihat dia sebagai nikmat. Rasakan dia sebagai nikmat. Maka akan mudah kita wujudkan. Bersyukur, dasarnya yang paling mendasar adalah kemampuan melihat nikmat. Mau bersyukur, harus pandai melihat nikmat, harus punya ilmu tentang nikmat. Kalau tidak, sulit bersyukur, bahkan mustahil bersyukur. Ilmu akan besarnya nikmat, itu langkah awal untuk bersyukur. Saya kasih contoh, sering kita contohkan. Ada orang buta, peminta-minta, semua uang Indonesia dia tahu. Uang Indonesia. Kalau dikasih
uang 50.000, woi, dia tahu. Dikasih uang 100.000, woi, saltoy. Dia tahu nilainya. Tapi ternyata suatu hati ada orang Arab kasih uang 2 lembar. 1 lembar tertulis 500. 2 lembar sama. Berarti 1.000. Sekarang berapa? 5 jutaan. 5 jutaan 2 lembar dikasih. Apa nakana? Kurang ajar anja sumpahin tauan. Dia tidak tahu nilainya. Muncul buruk sangkanya. Kalau dia tidak buruk sangka, ya mungkin dia bilang, anak-anak sering karena ya nen. Dia tidak tahu nilainya. Tapi begitu ada temannya lihat uang itu dan pernah kerja di Saudi, tahu uang real, langsung dikasih. Batu kamai doi. Apa kenapa kok? Tongorong tuh. Ini uang harganya 5 juta. Astagfirullah. Istighfarnya tidak tahu berapa. Mungkin dia langsung menangis di situ. Karena dia sudah buruk sangka sama orang. Kenapa berubah? Ayo jamaah, kenapa bisa berubah? Tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tidak ada apa-apa, tidak ada gempa. Kenapa bisa berubah drastis? Apa yang berubah? Ilmu. Cukup dirubah ilmunya. Tadi dia pikir apa? Barang mainan. Setelah diganti ilmunya, uang yang sangat mahal, langsung berubah. Kemampuan seseorang memahami nilai, disitulah kedahsyatan awal kesyukuran. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan ini jamaah, dan banyaknya nikmat jamaah dalam hidup, banyak sekali nikmat dalam hidup kita, merupakan nikmat besar. Tapi karena kita tidak pahami itu nikmat, kita justru buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang paham nilai, ini akan lahir kesyukuran. Yang menarik dikaji lebih jauh jamaah, ini hukum. Perhatikan, ilmu tadi kalau orang tahu nilainya, pasti apa? Akan bersyukur, akan bahagia. Iya, akan berubah sikapnya. Ternyata banyak orang gunakan hukum ini kalau nilai dunia. Kalau nilai dunia, kita jamaah, kalau nilai dunia, ayo jamaah, kalau saya bilang sama jamaah, siapa yang mau setiap pagi dapat 1 ekor sapi halal, bukan curian, bukan, pokoknya 1 ekor sapi tiap pagi. Biar dia tidak bisa bangun subuh, pasti bangun. Kalau 2 ekor, kalau 2 ekor
Apalagi mau kurban ini. Jangankan sapi, pembagian sembako harganya hanya 150.000. Orang sudah rebutan. Nilai dunia orang pahami. Sekarang kalau saya rubah, siapa yang mau dapat 1 ekor onta lebih banyak dari sapi? 1 ekor onta tiap pagi pasti dapat 1 ekor onta gemuk besar tiap pagi. Nabi bilang, ke masjid pagi-pagi, baca Al-Quran 1 ayat, 1 ayat, pelajari 1 ayat, baca, pahami maknanya, 1 ayat saja. Nah, padahal lebih baik dari onta ini. Ayo, kira-kira semangat tidak? Aku pikir-pikir gerodok, sebab pahala lagi. Di situ dia masalahnya. Di situ masalah besar, penyakit besar, kehancuran besar kita. Salah dalam menilai sebuah nilai. Kalau perkara dunia, sanad purita. Kalau nilai yang sebenarnya, sesuatu yang paling hebat sebenarnya, kita tidak bisa menilainya. Rendah nilai kita di situ. Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi bilang, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. 2 rakaat sebelum subuh. Percaya tidak? Percaya tidak? Bahwa 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Sahih Bukhari ini. Kalau tidak percaya, risari mai pas sempan tu gawe. Kalau ditanya percaya, tapi ngapa tengok batu-batu subuh kamu? Jangankan 2 rakaat sebelum subuh, salat subuhnya saja kesiangan. Atau terlambat. Padahal nilainya berapa? Lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Berarti apa? Semua kekayaan di Takalar, semua kekayaan di Sulawesi, semua kekayaan di Indonesia, semua kekayaan di Saudi, di Emirat, di Qatar, semua kekayaan di dunia beserta segala isinya, emasnya, peraknya, nikelnya, batu baranya, minyak buminya, intangnya, semua. 2 rakaat subuh itu lebih baik. Coba kalau kita pandai menilai. Gelisah itu kalau tidak bagus. Tapi coba kalau dibilang, kunabattu kau sembahyang subuh, kusare kau 5 juta. 5 juta. Kira-kira apa? Ada yang tidak datang salat subuh? Datang asli. Padahal 5 juta jemaah. Kenapa? Cara menilai rendah. Dalam menilai dunia dan akhirat kita salah. Makanya apa? Banyak orang pandai bersyukur terhadap nikmat dunia, tapi terhadap nikmat agama hancur betul. Padahal disitulah nikmat sebenarnya, kemuliaan sebenarnya, nilai yang sebenarnya ada dalam agama, di akhirat. Dunia jamaah sebagaimana namanya. Dunia itu bahasa Arab, sudah jadi bahasa Indonesia, sudah jadi bahasa dunia itu. Orang Inggris bilang dunia, orang Prancis bilang dunia, semuanya dunia sudah. Itu bahasa itu.
Dan apa itu dunia? Dunia sesaat, rendah, paling di bawah, hina. Itu asal kata dunia. Kamu di tempatmu di mana? Saya di tempat saya, di tempat yang dunia. Berarti apa? Yang di bawah. Kalau yang di atas, ulia, yang di atas. Kamu pondokmu di sana, pondok yang ulia di atas. Kalau yang di bawah, dunia, yang di bawah. Orang rendah, orang hina, orang Arab bilang apa? Dani. Itu dunia. Dan memang itulah dunia. Itulah dunia. Memukau, tapi akhirnya habis. Sirna sekejap. Dunia, Nabi SAW perumpamakan apa? Coba lihat perumpamaannya. Wih, dah tanggung-tanggung perumpamaannya. Nabi keluar bersama sahabat. Melihat apa? Melihat seekor domba yang sudah mati. Bangkai, hilang telinganya satu. Berhenti rombongan ini. Nabi tanya sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin membelinya dengan harga sekian? Nabi kasih harga rendah. Harga rendah, tapi tetap ada harganya. Siapa yang mau beli ini? Harganya sekian. Kalau jamaah ditawarkan itu gimana? Ada kambing mati di sana, mau kau beli 10.000. Nabi rubah penawarannya, gratis. Ayo, siapa yang mau ambil? Gratis. Dan kalau kita ditawarkan jamaah, ayo gratis, COD. Ayo gratis. Ada di Solokan sana. Ayo, mau diantar ke rumahnya? Mau diantar ke rumah? Sahabat jawabannya apa? Ya Rasulullah, hidup saja kami tidak akan beli. Kenapa? Cacat. Tidak tulinya saya. Setelah Nabi tahu bagaimana perasaannya sahabat dalam melihat bangkai ini, di sanalah Nabi memberi ilmu. La dunya ala Allah ahwan min hadihi ala anfusikum atau kama qala sallallahu. Sungguh dunia bagi Allah itu lebih rendah, lebih hina daripada rendahnya binatang ini pada diri-diri kalian. Itu dunia jemaah. Maka pantaskah sesuatu yang rendah dikejar, kemudian kita tinggalkan sesuatu yang termulia, agama ini yang 2 rakaat sunnahnya saja itu sudah mengalahkan dunia beserta segala isinya. Ini sedikit ilmu cara melihat nikmat. Sebab salah jamaah, kita pandai mensyukuri nikmat kesehatan badan, tapi tidak pandai mensyukuri nikmat kesehatan hati. Salah jamaah, kita pandai melihat nikmat keindahan yang nampak, indahnya ini pemandangan, indahnya ini rumah, indahnya ini, tapi kita tidak mampu melihat indahnya saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau tahu sedikit bagaimana indahnya itu menjadi hamba, lihatlah jamaah saat berada di bulan Ramadan. Ayo, masih kita rasakan bagaimana di bulan Ramadan?
Itu suasana indah jemaah. Nikmat itu Allah anugerahkan kepada kita. Saat syaitan dibelenggu, kita disyariatkan syariat yang memberi keindahan dan didukung dengan suasana yang baik. Itu keindahan hidup. Kejar nikmat itu, syukuri nikmat itu. Maka pasti la in syakartum la azidannakum. Ayo. Cara bersyukur. Satu, syukurnya hati. Hati mampu melihat ini nikmat dan yakin itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari yang lainnya. Dua, syukurnya mulut. Mulut terus memuji, memuja, menyanjung, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tiga, syukurnya badan. Badan kita gunakan untuk menjadi hamba pemberi nikmat. Disitulah puncak syukur. Orang yang bersyukur jamaah, orang yang bertambah ibadahnya. Ini nikmat dunia, apalagi nikmat agama yang memang merupakan hakikat ibadah itu sendiri. Jadi saat dapat nikmat jamaah, lihat ini semuanya datang dari Allah, bukan yang lainnya. Yakini itu. Di dalam alhamdulillah, tingkatkan di mulut alhamdulillah. Puji Allah, besarkan Allah, cintai Allah. Di perbuatan, gunakan semua badan kita untuk memuji Allah dalam ibadah kita. Itu kesyukuran. Kapan kita syukuri, bertambah itu nikmat. Kapan kita syukuri, bertambah itu nikmat. Apalagi nikmatnya nikmat harta yang bisa digunakan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak pahala. Dan sebentar lagi nikmat harta yang melahirkan penghambaan tak tertandingi dengan berkurban menanti kita. Mau bersyukur jamaah, jangan lepaskan kesempatan berkurban itu. Itu syukur. Hanya sekali lagi, tidak bisa bersyukur kalau orang tidak tahu itu nikmat. Kalau orang tidak bisa merasakan itu nikmat. Kalau orang tidak mampu melihat dahsyatnya nikmat itu. Tapi kalau kita mampu, maka kita bisa bersyukur. Kesyukuran terhadap nikmat harta seperti berkurban jamaah itu bukan hanya untuk orang kaya. Bahkan orang miskin jamaah boleh jadi syukurnya lebih dahsyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham." Satu dirham, ada orang bersedekah satu dirham mengalahkan 100.000 dirham. Ayo coba gambarkan. Satu dirham mengalahkan 100.000 dirham. Bukan 10 kalinya, bukan 100 kalinya, bukan 1000 kalinya, tapi 100.000 kalinya. Ada orang berkorban 1/7 ekor sapi mengalahkan 100.000 kali 1/7. Ada orang berkorban 1 ekor sapi mengalahkan orang yang berkorban 100.000 ekor sapi. Ada orang yang bersedekah 1 lembar uang 100.000 bisa mengalahkan 100.000 lembar uang 100.000. Berapa itu? 10 miliar. 1 miliar 1000 juta, bukan 100 juta. 10 kali 100 juta baru 1000 juta. Itu 1 miliar. Dia 1000 juta lagi bersedekah, 1000 juta lagi, 1000 juta, 10 kali 1000 juta, kalah dengan 100.000. Ketika sahabat bertanya kenapa bisa, Nabi menjelaskan
ternyata yang bersedekah 1 dirham hanya punya 2 dirham. Wih, susahnya ini dia dapat ini 2 ini. Tapi bisa keluar setengah hartanya. Ringan. Ini jamaah, tidak ada yang bisa gerakkan itu kecuali kekuatan kesyukuran. Kalau syukur ringan semuanya. Ringan itu syukur jamaah menyelamatkan kita dari belenggu ikatan harta. Ini sedikit tentang bala, musibah berupa nikmat bertambah dan seterusnya. Syukuri, maka berubah menjadi kebaikan. Ingat, nanti ketika disyukuri yang melahirkan perhambaan, yang melahirkan ibadah, barulah mendapatkan nilai. Semakin hebat kesyukurannya, semakin hebat ibadahnya, maka semakin besar kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kalau tidak, maka harta itu menjadi bencana, musibah yang sangat berbahaya jamaah. Kalau hartanya sudah jadi bencana karena tidak melahirkan kesyukuran, tetap dia di atas maksiat, bertambah hartanya tetap putus sembahyang, bertambah hartanya tetap malas membaca Al-Quran, bertambah hartanya tetap tidak mau bersilaturahim, bertambah hartanya tetap tidak mau bertanggung jawab amanah dan seterusnya, bertambah hartanya tetapi tetap jauh dari tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka pertambahan harta ini jamaah, ini yang paling ditakuti dalam harta, berubah menjadi istidraj, racun yang terus menumpuk, jebakan yang terus menjerat, penjara yang semakin mengunci. Itu namanya istidraj. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhib, fa inna ma huwa istidraj." Jika engkau melihat Allah memberi hamba berupa dunia, tapi hamba berada di atas maksiat, tapi terus Allah beri, ketahuilah kata Nabi, itu adalah istidraj, perlalaian. Dikasih supaya tambah banyak maksiatnya, dikasih supaya tambah terus di atas maksiat, supaya ketika Allah siksa, Allah menyiksanya dengan keadilan karena banyaknya dosanya. Hati-hati harta yang seperti itu. Hati-hati kedudukan yang seperti itu. Hati-hati kendaraan yang seperti itu. Hati-hati sawah yang seperti itu. Hati-hati rumah yang seperti itu. Rumah orang atau rumah walet. Hati-hati yang semakin menjauhkan dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Adapun musibah berupa hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat gundah gulana dan seterusnya, maka ilmunya adalah jangan buruk sangka, jangan berkeluh kesah, bersabarlah. Sabar. Kalau orang mampu bersabar, tingkatkan menjadi ridho terhadap musibah. Kalau orang mampu ridho, tingkatkan menjadi bersyukur terhadap musibah. Kembali kepada syukur. Dalam musibah, bala, gagal panen, sakit-sakitan dan seterusnya, manusia berada dalam 4 jenjang. Banyak sebenarnya, tapi globalnya 4. Yang pertama, jenjang haram. Dapat musibah, justru semakin dapat musibah sebab dia melakukan perbuatan haram. Apa itu yang haram? Dapat musibah, dia berkeluh kesah, tidak bersabar. Yang kedua, dapat musibah, hukumnya wajib. Mulia dia karena mampu mewujudkan kewajiban itu. Yaitu apa? Bersabar.
Yang lebih hebat dari itu, dapat musibah, dia ridho. Bukan sekedar bersabar, tapi dia mampu ridho terhadap musibah. Sebentar, kita sebutkan dalilnya. Tapi lebih hebat dari itu, dapat musibah, justru dia bersyukur. Musibah jamaah, ada orang dapat musibah, justru semakin bertambah musibahnya. Dia dapat musibah gagal panen. Karena gagal panen muncul dalam fikirannya, Allah tidak adil ini. Ketika muncul fikiran Allah tidak adil, itu musibah yang lebih mengerikan daripada gagal panen. Sebab gagal panen jamaah, musibah ini masih menggugurkan dosa. Tapi kalau buruk sangka kepada Allah, justru menghabiskan amalan. Keluh kesah, buruk sangka, muncul pintu-pintu syaitan, masuk ke dalam kemunafikan, masuk ke dalam kesyirikan. Bahayanya saat terjatuh ke dalam musibah, jangan coba buka pintu bencananya. Apa itu? Mengatakan seandainya. Gagal, dia mau berusaha, dianjurkan usaha A, ada yang anjurkan B, ada yang anjurkan ini dan seterusnya. Akhirnya dia pilih usaha A. Modalnya 50 juta di situ, dan 50 juta ini sudah jual tanah juga. Allah takdirkan usahanya gagal. Apa yang dia bilang? Seandainya saya usaha B begini-begini, tidak akan begini. Ini kalimat seandainya ini, saat turun musibah sudah, jangan pernah terfikirkan, apalagi terucapkan. Jangan pernah terfikirkan, apalagi terucapkan. Kalau muncul, tutup. Tutup dengan apa? Bilang, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan, apapun yang dikehendakinya pasti terjadi. Munculkan kekuatan keimanan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita milik Allah dan sungguh kita pasti akan kembali kepada Allah. Munculkan kekuatan keimanan terhadap takdir. Kekuatan keimanan terhadap takdir jamaah membuat orang bisa bertahan menghadapi musibah. Membuat orang bisa bersabar. Kalau orang bisa bersabar, apa itu sabar menghadapi musibah? Sabar itu dia mampu menahan hatinya, mampu menahan mulutnya, mampu menahan tangannya, kakinya, supaya tetap di atas jalan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Dapat musibah, dia tahan hatinya, tidak keruh, tidak berkeluh kesah, tidak buruk sangka. Dia tahan mulutnya, tidak mengucapkan seandainya. Bahkan yang dibilang qaddarallahu ma syafa'al, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan seterusnya. Terus dia tahan perbuatannya, anggota tubuhnya tidak melakukan, tidak memanggul, tidak memukul, tidak ini. Dia sabar. Sabar itu menahan. Pahalanya sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma utiya ahadun ata'a khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidak ada pemberian yang lebih baik, yang lebih besar, yang lebih luas yang diberi kepada hamba mengalahkan kesabaran. Tidak ada yang kalahkan sabar. Hebatnya itu sabar, luar biasanya itu sabar. Tidak ada yang kalahkan kesabaran. Hanya mau bersabar, harus hadapi musibah. Tahan. Kalau ini berhasil jamaah, tingkatkan menjadi apa? Ridha terhadap musibah. Mana dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Idza ahabba Allahu qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakht."
sungguh besarnya pahala beriringan dengan besarnya cobaan. Besarnya pahala beriringan dengan besarnya cobaan. Dan jika Allah telah mencintai sebuah kaum, perhatikan, jika Allah telah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan turunkan bala kepadanya. Bala itu tanda Allah cinta. Terus faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha terhadap bala, baginya ridha Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebat dari cinta. Bukan sekedar dicintai. Dicintai itu makanya turun bala. Bersabar dan ridha dapat ridha, lebih hebat daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa man sakhita falahu sakh. Siapa yang murka, tidak suka terhadap cobaan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Ini jenjang ridha. Mau lebih hebat lagi, syukuri musibah. Kapan orang bisa bersyukur? Orang bisa bersyukur jamaah sama di pembahasan syukur. Kapan orang bersyukur? Mampu melihat nikmat, mampu merasakan nikmat, lahir syukur. Setiap orang rasakan nikmat, lihat nikmat, syukur yang muncul. Jadi pertanyaan, bagaimana bersyukur saat dapat musibah, gagal panen, sakit, kehilangan? Ayo, gimana bersyukur? Miliki kemampuan melihat nikmat di balik musibah. Kapan kita mampu melihat nikmat di balik musibah, muncul kesyukuran. Apalagi kita mampu merasakannya. Apalagi kita mampu merasakannya. Di situ lahir kesyukuran. Di sanalah kita akan lihat perwujudan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Nabi ditanya, man asyaddun nasi balaa, siapa manusia yang paling dahsyat tertimpa bala? Siapa manusia yang tertimpa bala terdahsyat? Siapa? Kata Nabi, al-anbiya, para nabi. Kemudian al-amthal fal-amthal. Kemudian yang paling mirip dengan para nabi. Kemudian yang paling mirip dengan para nabi. Setelah itu Nabi bilang apa? Di antara mereka para nabi atau yang paling mirip dengan para nabi ini, ternyata apa? Lebih berbahagia saat mendapatkan bala dibandingkan dengan bahagianya kalian saat mendapatkan pemberian. Ada orang dapat pemberian bahagia, itu wajar. Tapi ada orang yang mampu merasakan lebih nikmat, lebih bahagia saat mendapatkan bala. Kapan itu? Itu kondisi syukur. Kenapa? Dia mampu merasakan nikmat, mampu melihat nikmat. Sekarang ini yang terakhir. Apa ilmu yang dengannya kita bisa pahami bahwa ternyata bala ini adalah nikmat? Satu, Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yusib minhu." Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan besar, maka Allah akan turunkan padanya musibah. Coba yakini hadis ini. Kalau Allah inginkan kebaikan, kalau Allah inginkan kebaikan besar kepada hamba, Allah akan turunkan musibah kepada hamba. Kalau itu yang kita dapat pahami, alhamdulillah, saya dapat musibah ini, berarti Allah inginkan kebaikan untuk saya. Alhamdulillah. Ilmu yang kedua, yang tadi kita sebutkan, atau masih yang tadi, idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbi hatta yuwafi yaumil qiyamah. Lihat, jika Allah menginginkan kebaikan kepada hamba,
jika Allah menginginkan kebaikan kepada hamba, Allah segerakan pembalasan dosanya di dunia. Dan jika Allah tidak menginginkan kebaikan kepada hamba, maka tidak ditegur-tegur melakukan dosa, tapi nanti di akhirat dibalas penuh. Jadi saat kita dapat musibah jamaah di dunia, itu apa? Nikmat besar. Allah inginkan kebaikan besar untuk kita. Itu apa? Gugurnya dosa. Allah inginkan kita bersih. Alhamdulillah. Melakukan dosa, akhirnya apa? Tabrakan. Dia ingat hadis ini. Kalau Allah inginkan kebaikan, turun musibah. Alhamdulillah. Dia ingat hadis ini. Kalau Allah inginkan dosa kita terhapus, turunkan musibah. Allah inginkan kebaikan. Alhamdulillah. Iya. Daripada nanti di akhirat, itu pun saat tabrakan masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit dijenguk sama teman-temannya. Weh, dibawakan ini, dibawakan ini. Nyamanlah. Tapi kalau di akhirat, siapa yang menjenguk kita tersiksa? Nikmat. Apalagi ilmunya? Ilmu yang disebutkan tadi, idza ahabballahu qauman, jika Allah telah mencintai sebuah kaum, ibtalahum, itu tanda cinta jamaah. Buruk sangkanya itu hamba, Allah takdirkan gagal panen, langsung dia bilang apa? Kodinan ne karengku, napa kamayaan ne. Subhanallah. Padahal apa kata Nabi? Jika Allah cinta kepada hamba, ada orang jamaah mendaftar PNS, yang diterima 1.000, yang mendaftar 100.000. Lulus berkas, yang lulus berkas hanya 5.000 yang mau diterima yang lulus berkas, dan dia sudah diterima lulus berkas untuk ujian. Dari 100.000, 5.000 dia terpilih untuk lulus, untuk masuk ruang ujian, untuk diuji. Tapi apa nak anak kurang ajar nanjanun kepala dinas kah? Ngapa nak pilih ya? Iya, kenapa berkas saya dipilih? Kan seperti itu orang. Kalau sudah dipilih itu dicintai sudah, diberi kesempatan untuk ujian. Demikian pula musibah. Tidak sembarang orang Allah uji untuk dimuliakan. Kapan kita terpilih, berarti Allah sudah cintai kita. Jangan sekali-sekali buruk sangka. Kejar yang lebih hebat dari cintanya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha, baginya ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hamba melihat, wih, ternyata ini untuk menggugurkan dosa saya, alhamdulillah. Ternyata ini untuk apa? Ternyata ini karena Allah cinta kepada saya. Ternyata karena Allah inginkan kebaikan kepada saya. Ternyata karena Allah ingin meridai saya. Yang lahir adalah alhamdulillah di balik musibah. Demikian pula dia mampu melihat hadis Nabi, ma'utiya ahadun ata'a khaira wa awsa'a minas sabr. Tidak ada pemberian yang diberi kepada hamba yang lebih baik wa awsa' dan lebih luas keberkahannya mengalahkan kesabaran. Dan bersabar, mau mendapatkan yang terbaik ini harus melewati cobaan musibah. Sehingga saat kita teruji sudah, dapat musibah, itu Allah inginkan yang terbaik jamaah. Cukup tahan. Dari sinilah jamaah akan lahir apa? Alhamdulillah. Belum lagi apa? Saat dapat musibah jamaah, fikiran bergejolak, hati bergejolak. Dan kapan kita mampu bersabar, Allah Subhanahu wa taala tuntun fikiran semakin luas, semakin tenang, semakin bahagia. Ada ilmu sulit dipahami,
dengan sholat, dengan berzikir, sulit dia pahami. Tapi begitu dapat musibah, dia bisa pahami ilmu itu. Dan ilmu yang seperti ini jamaah, mahalnya, nilainya sangat luar biasa. Hanya diberi kepada orang-orang terpilih. Ternyata di balik musibah, ini ilmu-ilmu melahirkan kesyukuran. Terakhir, ketahuilah jamaah, di antara hikmah besar musibah, Allah Subhanahu wa taala inginkan kita semakin mulia dalam beragama. Kalau tadi musibah sebabnya dosa, gugur dosa dan seterusnya. Nah, kalau ini apa? Musibah justru karena agama seseorang. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yubtala ar-rajul ala hasabi dini. In kana fi dinihi salabah zida fi bala'i, wa in kana fi dinihi riqqah khuffifa anhu." Seseorang akan tertimpa bala sesuai dengan kadar agamanya. Coba lihat, bukan dosa. Ayo, ada orang dikasih cobaan sesuai dengan kadar agama. Nabi lanjutkan, jika agamanya kuat ditambah balanya, dan jika agamanya lemah dikurangi balanya. Bukan dihilangkan, dikurangi. Sebab bala itu berarti Allah inginkan kebaikan. Hanya Allah Maha Adil jamaah, membala kita sesuai dengan kadar agama kita. Mau dapat kemuliaan paling hebat, harus siap menghadapi bala yang lebih hebat. Harus siap beragama dengan agama yang lebih hebat. Harus siap menghadapi bala yang lebih hebat. Itu beriringan. Agama yang semakin hebat, balanya pun semakin hebat. Makanya ketika Nabi ditanya, "Man asyaddun nasi bala'a?" Siapa manusia yang paling dahsyat tertimpa bala? Nabi menjawab apa? Al-anbiya, para nabi. Para nabi lah yang paling hebat agamanya. Itu yang paling hebat dalam menghadapi bala. Mari jamaah, hadapi bala dengan ilmu-ilmu ini, maka akan berubah menjadi kebaikan besar. Jadi saya tanya, kalau kita dapat bala berupa gagal panen, sakit-sakitan, kehilangan dan seterusnya, apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu sikap dahsyat. Sebab itu tanda kesabaran. Yang dalam Al-Quran dijamin apa? Diberi salawat, diberi rahmat, diberi ampunan, diberi kebaikan, dikhabarkan untuknya surga. Kalau itu yang dia baca. Kenapa? Sebab kalimat itu mengokohkan, menguatkan menghadapi bala, berserah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ini apa? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Hanya jamaah, di sini banyak orang yang berhenti setelah baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un, lanjutkan petunjuk Nabi. Ada lagi doa setelahnya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala besar di balik musibah saya, dan ganti ya Allah yang hilang dengan yang lebih baik. Di situ jamaah ada kesempatan besar untuk berdoa, dan doa ini setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saat dapat musibah itu mustajabah. Mustajabah, minta dua, diberi pahala, terus
diganti dengan yang lebih baik. Ayo, apalagi ucapan saat dapat musibah sesuai dengan penjelasan tadi. Ada orang dapat musibah, apa yang dia bilang? Astaghfirullah. Benar? Benar? Dia tidak baca innalillah, yang dia baca astaghfirullah. Benar? Sangat benar. Sebab musibah sebabnya dosa. Dan ini jamaah, ini ilmu sangat kuat kalau menghadapi musibah paling berat. Apa musibah paling berat? Kehilangan rumah, banjir, ini dan seterusnya, itu gampang. Orang kafir juga bisa bersabar. Tapi kalau musibahnya kita kehilangan sementara ada orang yang melakukannya. Kita celaka sementara ada orang yang melakukannya dan kita tahu orangnya. Bisa bersabar? Bisa bersabar? Berat. Tapi kalau orang paham ilmu istighfar, bisa bersabar. Sebab dia yakin musibah apapun yang menimpa, yang dilakukan oleh orang atau selain orang, pasti karena dosa dia. Tak lepas dari kesalahan. Mungkin dosa 10 hari yang lalu, mungkin dosa 1 tahun yang lalu, mungkin dosa. Dan karena Allah menginginkan kita kebaikan, kita terfitnah. Mungkin kita pernah kasih begitu juga orang. Allah gugurkan dengan dosa kita dengan apa? Dikasih begitu juga. Yang muncul apa? Astagfirullah. Diingat, sadar. Ini kuat ilmu ini. Apalagi ucapan dapat musibah. Disebut dalam hadis, alhamdulillah. Ada orang dapat musibah, Nabi bilang, dia bilang alhamdulillah. Selanjutnya dia bersabar. Dapat kehilangan, dapat ini, apa yang dia bilang? Alhamdulillah. Dari mana bisa alhamdulillah? Karena mampu melihat nikmat. Kalau dia lanjutkan alhamdulillah wa syukrulillah, wa itu. Kalau dia lanjutkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ucapan ridha terhadap musibah. Itu tingkatan-tingkatan tertinggi itu. Dan terakhir sekali, dapat musibah jamaah, ucapannya adalah segera minta perlindungan kepada Allah dan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah dari hikmah terbesar kenapa Allah turunkan musibah. Karena Allah sementara membuka pintu doa. Pintu doa dibuka. Pintu doa dibuka. Jadi saat dapat musibah, Allah tegur kita, palako, minta cepat, berlindung cepat, memohon cepat. Itu musibah diturunkan. Langsung, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Langsung minta ampunan kepada Allah, minta rahmat. Ini ucapan-ucapan saat menghadapi musibah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-Nya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hamba-Nya yang mampu mempersiapkan bekal terbaik, harta dan jiwa kita, fikiran dan keikhlasan kita
untuk meraih amalan yang terbaik di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita majelis yang merupakan taman-taman surga di dunia, yang menjadi sebab berkumpulnya kita di taman-taman surga di akhirat. Amin amin ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ghafir lana wa liwalidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.